pokok bahasan ketiga yaitu kedaulatan pangan dalam konteks pembangunan Indonesia. Kita bisa cermati yang pertama adanya industrial agriculture oriented, yang mana di dalam orientasi pertanian ini tanaman perkebunan dianggap lebih menguntungkan, sehingga pemerintah lebih mendorong pada pengembangan tanaman cash crops untuk mencapai pertumbuhan ekspor setinggi-tingginya. Ini kemudian menyebabkan banyak lahan-lahan pertanian yang harus ditransformasi menjadi lahan perkebunan. Nah, di Indonesia pengalaman crop booms ini dibuktikan dengan pengembangan komoditas komersil seperti kopi, coklat, dan juga sawit. Nah, karakter ekonomi ini sifatnya bulanan ya. Jadi pendapatan petani ini bersifat bulanan dan resiko besar bisa sewaktu-waktu menghantam petani. Dan ketika petani mengembangkan sistem ini dalam bentuk perkebunan rakyat misalnya, maka mereka membutuhkan modal besar dan biasanya di luar jangkauan dari kemampuan petani, sehingga mereka kemudian harus mengagunkan lahannya ke bank untuk memperoleh pinjaman. Nah, apa pengaruh dari industrial agriculture oriented ini terhadap kondisi bentang alam? Tentu yang paling mudah dilihat adalah terjadinya transformasi dari pertanian ke perkebunan. Lalu juga kita bisa cermati bahwa terjadi berkurangnya keanekaragaman hayati di lahan-lahan tersebut. Baik, kita bergeser ke regulasi pangan di Indonesia. Ini dituangkan di dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Dalam undang-undang tersebut, tujuan utama dari Undang-Undang Pangan adalah membuat rakyat cukup pangan. Ini harus digarisbawahi karena pemerintah mendefinisikan ketahanan pangan itu sebagai sebuah situasi di mana rakyat telah memiliki kesediaan pangan yang cukup. Jadi di sini kemudian ada unsur menggabungkan secara paksa konsep kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Lalu kalau kita merefer pada sejarah tahun 80-an, terjadi gerakan homogenisasi pangan, dibaca ketahanan pangan, yang secara masif dilakukan atas program pemerintah melalui program yang sangat kita kenal, yaitu program Revolusi Hijau. Nah, ini adalah sebuah program di mana petani digenjot produksinya untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia, bahkan juga dituntut untuk bisa ekspor ke luar. Lalu kita bisa lihat bagaimana gambaran dari ketahanan pangan di Indonesia. Diagram ini memperlihatkan bagaimana data impor dari 5 komoditas pangan utama pada tahun 2014 hingga 2018. Kita lihat di sini bahwa pada kurun waktu tersebut, beras misalnya ini mengalami kenaikan impor sebesar 166%, disusul oleh gandum sebesar 35%, lalu kedelai 31%, buah-buahan 20%. Dan yang terakhir yang paling kecil adalah sayuran sebesar 2%. Nah, impor ini dimaksudkan dalam rangka menjaga ketersediaan pangan. Dan sebagian besar bahan pangan ini diimpor dari negara-negara tetangga ya, yaitu Vietnam dan Thailand. Sementara itu, kalau kita perhatikan
angka ekspor sawit dan kopi misalnya, pada tahun 2010 sampai 2015, ekspor sawit mengalami kenaikan sebesar 62%, sedangkan kopi naik sebesar 15,5% dalam kurun waktu yang sama. Lalu kita lihat juga ekspor batu bara meningkat sebesar 23%. Nah, perbandingan antara ekspor dengan impor beberapa komoditas, meskipun tahunnya tidak sama ya, tapi kita bisa melihat gambaran secara umum. Kita bisa mengasumsikan bahwa peningkatan impor pangan itu bisa jadi dipengaruhi oleh berkurangnya lahan pertanian akibat perkembangan atau perluasan tanaman-tanaman perkebunan, ya, dan juga bidang lain seperti misalnya pertambangan. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, sudah cukupkah regulasi yang dibuat oleh pemerintah melalui penetapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 terkait kedaulatan pangan di Indonesia? Ternyata kalau kita perhatikan, ada beberapa pasal yang memicu kritik, terutama terkait dengan posisi kedaulatan pangan yang menjadi agenda penting dalam gerakan agroekologi. Yang pertama adalah kita bisa perhatikan di pasal 15 ayat 2, isi dari pasal tersebut adalah, dalam hal ketersediaan pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan sudah tercukupi, maka kelebihan produksi pangan dalam negeri itu dapat digunakan untuk keperluan lain. Kritik atas pasal ini yaitu pasal ini berarti mentolerir penggunaan pangan untuk bahan baku energi sebagai landasan hukum pengembangan agrofuel. Dan tentu ketika ini diperbolehkan, maka dua hal yang bisa terjadi. Yang pertama adalah diperbolehkan ya memproduksi bahan-bahan yang bisa dikonvert ke dalam agrofuel, dan yang kedua adalah memungkinkan terjadinya praktek perampasan tanah secara masif dan sekaligus pelanggaran atas hak asasi petani. Lalu pasal 17 ayat 2, pemerintah mengkategorikan pelaku usaha pangan dengan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan sebagai produsen pangan. Ini mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak membedakan antara pelaku usaha pangan besar dengan produsen pangan kecil seperti petani dan nelayan. Dan tentu situasi ini bisa berpotensi menciptakan persaingan antara pelaku bisnis besar melawan produsen kecil. Nah, pasal yang berikutnya yaitu pasal 36 ayat 1 yang menyatakan bahwa impor pangan dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi. Tentu isi pasal ini membuka celah impor ketika produksi dalam negeri tidak bisa mencukupi atau satu produk tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Dan ini kemudian kembali mementahkan kedaulatan pangan sebagai sebuah agenda, tetapi undang-undang ini hanya menggarisbawahi persoalan ketersediaan pangan. Tentu selain pasal-pasal ini, ada banyak pasal yang lain yang juga menimbulkan kritik. Lalu apa yang terjadi di kawasan timur di Indonesia? Undang-undang yang ditetapkan terkait pangan ini hampir semuanya bias pada kebutuhan pangan di daerah barat, ya. Salah satu contoh khas yang bisa kita lihat, misalnya ketika terjadi bencana di daerah timur, kita perhatikan
pasokan pangan yang dikirim ke sana. Ya. Pasokan pangan yang biasa dikirim itu Anda bisa lihat biasanya adalah beras atau juga mie instan, ya. Yang semua itu sebetulnya tidak diproduksi di daerah timur. Ya. Lalu yang kedua, kalau Anda pernah dengar Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFE, ini sebagai salah satu program MP3EI. Program ini telah memporak-porandakan sumber penghidupan masyarakat Papua karena pendekatan dari program ini adalah menyediakan sebuah kawasan untuk dijadikan daerah pertanian dengan menghancurkan sumber-sumber pangan lokal, termasuk juga sumber-sumber pakan ya bagi ternak-ternak yang biasa dikembangkan di daerah Papua seperti babi, ya, rusa. Ya. Kawasan sagu misalnya itu terpaksa harus dihancurkan dalam rangka memfasilitasi penyediaan tanah untuk kawasan-kawasan industri pertanian. Dan tentu hal ini berujung pada perampasan tanah skala luas dan juga menciptakan krisis pangan, terutama pada perempuan dan anak-anak. Mereka adalah kelompok-kelompok rentan malnutrisi dan juga target atau busung lapar bisa dengan mudah mengenai mereka. Ya. Lalu juga program berasnisasi tahun 70 hingga 80, di mana program ini berdampak pada menghilangnya tanaman pangan asli Nusa Tenggara Timur misalnya, di mana beras kemudian menggantikan posisi sorghum sebagai tanaman pokok di daerah tersebut.